Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat Islam. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak menjadi orang yang zalim. Sahabat-sahabat semuanya, saya berbicara di sini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan orang lain, karena saya yakin yang berbicara ini belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang mendengarkan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang persaudaraan atau ukhuwah. Karena persaudaraan atau rasa ukhuwah ini sangat-sangat penting di dalam kita hidup berbangsa dan bernegara. Apalagi di negara kita yang tercina ini banyak sekali suku, bangsa, agama, ras, dan lain sebagainya. Maka sikap persaudaraan ini yang perlu kita tekankan bersama-sama supaya bisa terjalin kedamaian, kerukunan, dan lain sebagainya. Ya. Ukhuwah atau persaudaraan artinya adalah persahabatan yang erat. Jadi mempunyai kedekatan yang erat. Ini yang perlu kita lakukan bersama-sama. Jadi persaudaraan tidak berdasarkan pada keturunan, suku, bahasa, bentuk fisik, latar belakang keluarga, kedudukan, derajat. Jadi persaudaraan berdasarkan kepada hati dan keimanan dan perilaku. Karena ini sudah diterangkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW bahwasanya qala Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Inilah dasar yang dijadikan kepada kita semuanya supaya kita di dalam bersahabat itu benar-benar lillahi ta'ala atau bersahabat karena Allah ta'ala. Kemudian di dalam persaudaraan atau ukhuwah ini ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Jadi macam-macam ukhuwah. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama memiliki agama dan keyakinan. Jadi namanya Islamiyah berarti ya sama-sama agamanya sama. Yang memiliki satu agama yang sama. Kalau misalkan agama yang lain juga mungkin namanya juga ukhuwah agama yang lain. Inilah. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama satu bangsa dan keterikatan keturunan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, adat istiadat, budaya, dan aspek lainnya. Jadi ukhuwah watoniyah inilah yang perlu diterapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, karena banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah atau basyariyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama sebagai manusia secara universal tanpa membedakan ras, suku, bangsa, agama, warna kulit, dan aspek-aspek lainnya. Jadi sesama manusia kita harus bersaudara atau bersahabat. Inilah macam-macam ukhuwah ini yang perlu kita ketahui bersama-sama. Untuk selanjutnya, dalil atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10, yaitu tentang persaudaraan. Mari kita semuanya membaca ayat ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Sekarang penerapan perilaku persaudaraan. Ya. Penerapan ukhuwah atau persaudaraan ini dimulai dengan menjauhkan diri dari permusuhan, perselisihan, dan pertikaian. Jadi diawali hilangkan semua permusuhan, permasalahan yang ada. Karena kalau permasalahan atau permusuhan ini masih ada, maka sulit untuk terjadi yang namanya persaudaraan atau ukhuwah. Kemudian selanjutnya umat Islam wajib untuk memperbanyak dan mempererat tali persaudaraan, yaitu dengan cara saling mengenal. Jadi ketika bersapa, saling sapa itu perkenalan dulu. Nah, itu lebih baik. Kemudian saling mengerti dan saling mendoakan. Kemudian saling memberi senyuman dan salam ketika bertemu. Kemudian yang ketiga adalah sikap ukhuwah akan mendatangkan banyak manfaat. Ya, yang pertama adalah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan naungan dan ketentraman jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ini juga hal yang sangat perlu kita ketahui bersama-sama supaya kita itu bisa melakukan atau mempunyai perasaan persaudaraan yang sangat erat kepada sesama manusia. Kemudian hikmah atau manfaat dari berperilaku persaudaraan, yang pertama adalah dapat memperbanyak teman atau saudara, kemudian dapat menambah dan menjalin relasi yang lebih banyak lagi. Karena ketika kita semakin banyak terjalin komunikasi, semakin banyak relasi, maka nanti rezeki itu bisa datang. Nah, karena ketika kita banyak relasinya, maka peluang-peluang seperti pekerjaan, informasi, dan lain sebagainya itu akan mudah kita dapatkan. Maka dari itu, salah satu manfaatnya juga bisa menghasilkan rezeki atau mendapatkan perekonomian atau meningkatkan perekonomian kita ketika kita banyak relasi. Kemudian dapat mempererat jalinan kekeluargaan, persaudaraan sesama manusia. Inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai umat manusia bisa menjalin persaudaraan antar sama manusia sehingga kerukunan, kedamaian akan kita dapatkan baik di negara kita pada khususnya dan di negara-negara lain pada umumnya. Mudah-mudahan kita hidup di dunia ini bisa menjalin persahabatan, persaudaraan ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah ihsaniyah. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses mulia dunia akhirat.